Oke, kita kembali lagi di podcast Tembok Kusam, di mana sekarang temboknya sudah berubah. Tampilannya sedang warna biru. Sekarang ada di studio terbaru kita. Dan kita kedatangan tamu yang spesial, di mana kita kedatangan Mas Ridho Saputra. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Borju. Wah, Baik, Borju. baik. Mantap Alhamdulillah. dong ya. Mantap, Borju. Dan temannya ini bernama Mas Diki. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Semangat dong, ya. Alhamdulillah baik. Baik ya. Yoi. Kopi dulu. Kopi dulu biar enak. Ayo, ya kan? Borju, kopi dulu. Mantap. Emang kalau minum kopi harus ada itu harus ada kenikmatan yang hakiki. Betul, Borju. Gimana nih kabar kalian berdua di masa-masa sekarang ini? Ya, alhamdulillah, Borju. Kita masih sehat-sehat walafiat aja lah. Alhamdulillah sehat ya. Ini gimana sehatnya nih Mas Diki? Alhamdulillah sehat sih. Sehat ya. Kalian berdua udah berteman berapa lama? Gue berteman udah lama, Borju. Hmm. Dari gua kecil udah berteman sama dia, Borju. Udah kayak ya ibaratkan udah kayak Abang temen ade? deket lah. Oh iya, Temen temen deket deket. lah. Sahabat- ya. sahabat karib. Iya, sahabat Ayo. lah ya kan, Borju. Yang sahabat. Sahabat sejalan ya. Sahabat. Iya. Oke, sahabat sejalan. Hal-hal apa aja sih yang kalian jalanin itu yang tak terlupakan gitu? Hal-hal yang gue nggak terlupakan Sama Mas Diki. sama Mas Diki nih, gue ya gitulah ngebela kampung aja lah, Borju. Iya Mas, Oh, bela kampung. ngebela kampung. Borju. Berarti kampungnya Mas Ridho dan Mas Diki ya? Diki ya, bukan Diki ya? Iya. Diki. Diki. Sangat apa namanya? Mencekam gitu kampungannya. Gimana coba ceritain maksudnya bela kampung gimana maksudnya? Apakah ada perselisihan antar ormas atau kelompok satu dengan kelompok lain? Perselisihan antara ada hutang atau apa gitu? Coba. Oh, enggak, Borju. Kita kalau ada perselisihan kayak semacam perselisihan anak muda aja, Borju. Anak muda. Iya, saling gimana ya? Saling egonya semakin saling gede lah. Ya kan? Ego-egonya. Anak muda memang kan kalau misalkan zaman-zaman sekarang kayak dia berpikir yang paling kuat gitu. Ya kan? Betul, Gue Borju. itu adalah yang kuat, ya kan? Gue nggak bisa terkalahkan. Nah, Mungkin kayak gitu kali ya. betul. Kayak gitulah semacamnya. Tapi pernah nggak saat lo di kampungan lo nih, nah ada yang musik gitu, misalkan lo lagi diem nih, tiba-tiba lo diejek atau diajak berantem gitu tiba-tiba. Oh, kadang ada sih. Nggak banyak sih ya kan. Banyak. Paling ya kayak gitu ya provokatornya ya, Borju. Ya kan? Kayak provokatornya Beberapa Mas. orang doang gitu. Ibaratkan ya beberapa orangnya doang gitu dari dia tuh ingin terjadi lagi gitu. Terjadi maksudnya apa nih? Terjadi perselisihan, tawuran atau bunuh-bunuhan, Kalau dibilang sih di sini sih buat terjadinya lagi tawuran gitu. tawuran. Ya. Seberapa parah sih tawuran yang terjadi di kampungan kalian berdua itu? Itu Ada momen tertentu nggak maksudnya? Momen tawuran yang paling lo nggak bakal lupain nih berdua nih. oh yang gue nggak pernah lupain tuh waktu zamannya kita lagi pengen ngerayain Idul Adha. Borju. Iya, Iya, Idul iya. Adha ya Mas ya. Idul Adha. Gimana itu coba bisa ceritain ke teman-teman nih, kan kali aja buat jaga diri, motivasi kan, bisa jadi kan. Tapi sih kalau buat motivasi kalau misalkan tawuran sekarang sih ya lebih baik jangan lah ya kan. Iya. Sayang diri. Betul. Ya Nggak kan? ada gunanya nah, gitu. satu bikin malu orang tua juga Borju ya kan. Iya, benar. Kalau kena ya kan. Kecuali kalau kena dia mau tanggung jawab sendiri sih no problem lah ya kan. Yoi, benar. Toran-toran gitu kan. Tapi kan balik lagi pada diri masing-masing aja lah. Hmm. Gimana Mas? Mau ada tambahan Mas? Kalau buat ya gua pribadi sih kalau belum begitu parah lukanya, ya jangan sampai gitu buat luka misalkan sumpamanya kayak bacok gitu. Ya karena luka-luka begituan tuh kalau buat di apa namanya? Ke rumah sakit gede gitu. betul. Itu nggak bakal bisa dibayar pakai BPJS gitu. Oh iya, karena Bakalan nggak mau bisa nanggung nah, ya. Karena tuh nggak bakalan bisa bayar pakai ini gitu. Nah, satu hal lagi contohnya kayak misalkan ya palingan kita kena ya hanya sewajarnya gitu. Palingan ya kayak misalkan kena lempar-lemparan batu ya itu Batu. istilahnya udah cukup gitu. Itu ya bisa istilahnya kita bisa obatin sendiri gitu ya kan. Udah sih. Kayak gitu ya. Jadi
Memang sebenarnya nggak ada faedahnya ya. Kita tawuran gitu, berantem. Tapi gimana lagi, ibarat kata misalkan rumah kita mau dihancurin, masa kita diem? Nah, itulah Iya kan? satu. Dari situ sih. Betul. Apalagi kan Satu. tawuran ini tuh dari kita, seumpamanya dari kita sebelum kita lahir juga Udah mungkin terjadi gitu. ini udah terjadi, kita nggak tahu gitu ya kan. Terus kita juga tawuran ini tuh kita nggak tahu permasalahan apanya yang jadi ibaratkan tawuran itu turun penurun gitu. Oh jadi Istilahnya bagaikan sepak bola itu El Clasico Madrid dan Widih. Barca. Iya. Modelnya gitu aja sih. Oh, Tapi gitu. ya karena Barkanya juga melempem, maaf nih fans Barca ya kan. Mohon maaf, Dekul. ya, mungkin ya sekarang udah king of the match Spanyol itu Madrid sih. Madrid. Iya, kalau buat. Kalau ibarat kata El Clasico nih, kalian itu Madrid tapi Barca nih? Ya, kalau buat Madrid Barca susah sih Borju ya kan. Iya. Kalau dari situ kita Kayak gitu ya kan? kita ngenilai bagian kita sendiri aja. Mungkin ya bagian sono menilai kita bagiannya dia Real Madrid, ya kita sebaliknya kita menilai bagian kita sebagai Real Madrid Nah, Barca gitu. Iya. Tuh tadi kan Mas Rido bilang nih, momen yang paling gak dilupain saat tawuran itu pas Idul Adha. Idul Adha. Iya kan? Betul. Idul Adha. Idul Adha Borju. Jadi tuh ada kejadian apa gitu? Kok bisa teringat cuma satu momen aja gitu Idul Adha? Tapi kan kalian berdua pasti kan ikut tawuran udah banyak dong, ya kan? Udah sampai dicari-cari polisi kan? Jangan diceritain kalau itu agak burem dikit sih gitu. Diburemin gitu. Soalnya sih itu juga suatu dia nggak ikut. Nggak ikut. Dia udah cabut duluan ya. Yang kabur ke pulau bukan? Iya, dia pinter udah cabut duluan. Mungkin sih di situ agak dikat dikit sih bisa Dikat ya, kali ya. iya. Ya kayak misalkan tuh kayak tadi nanya hal apa gitu yang diingat mulu tentang Idul Adha. Iya. Ya karena tuh di situ saya juga masih kecil ya kan. Iya. Ya, Ada segini. enggak sih, agak dikit lagi lah. Dikit lagi Iya. ya. Ada teman gue dulu namanya Desta. Dia bilang nggak capi. Sampai Segini gimana? Gue udah bingung ukurannya kan. Desta tuh ya. Ada temen gue dulu Desta. Sekarang mana tuh Desta ya? Udah jadi Habib kali Habib. ini. Enggak, guru kungfu. Guru kupu ngetein. Gimana lanjut, bisa lanjut. Saya masih kecil. Nah, Nah, kan biasa kan anak-anak ya mungkin umur saya masih 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun mungkin hari Idul Adha itu suatu hari yang benar-benar besar gitu Besar, ya kan. hari Buat- saya kebesaran pakai Islam style gitu. yang ya Agamis lah, ya kan? bilang agamis, ya kita mungkin agamisnya cuman Ada hari sholat- tertentu sholat gitu. ini doang sih, sholat Iya. Idul Adha. Mungkin Iya. selebihnya habis sholat Idul Adha kita pakai celana lepis. Yang ada apa namanya? Rantai. Rantainya ya kan di sini. Itu Idul Fitri ya. Enggak sih, kan saya masih pakai cara itu Oh, sih. iya. Nah, saya baru keluar gang, ya dan tiba-tiba kok pada lari, saya bilang. Mm-mm. Ya udah, Ikutan lari tawuran apa ikutan menjauhi tawuran tuh? di situ masih kecil, jadi saya ngejauhin. Menjauhin. Iya. Tapi berarti kalau sekarang udah gede berarti ikut tawuran. Enggak juga. Jadi Hah? Enggak juga. Enggak juga. Tuh kalau dari Mas Ido kenapa tuh pas inget tuh wah Idul Adha nih kayaknya nggak bakal gue lupain gitu. Idul Adha itu emang benar kata Mas Diki kan? Iya. Borju, momen-momen yang besar lah, ya kan Iya. ibaratkan kan. Tapi kejadian yang gue nggak bisa lupain itu pas kejadian ada nih marbot gue bawa sapi sampai ke lapangan Borju. Buat nyelamatin deh. Bener nggak? Itu yang nggak bisa dilupain Borju kan? Itu sebelum sapi pada dipotong ya, kita Berarti jatuhnya malam takbiran. nah, malam takbiran. Itu kejadian sore. Sore. Itu ya malam takbiran anak-anak balik lagi sih. Kecil, sepantaran kecil. Itu jam 4 aja udah rapi gitu. Itu Iya. saya masih inget banget jam 4 saya udah rapi dan ya nongkrong di jembatan ya kan. Ya lagi rame-ramenya anak-anak kecil ya kan. Nongkrong di jembatan. Tiba-tiba ada teriak-teriak ya kan. Apaan tuh? Teriak-teriaknya gimana itu? Maju lu gitu. Anjing lu ya, Nah, bangsat gitu. Nah, Terus? sih gitu sih. Nah, maju gede. Nah, kan pernah gak sih misalkan ngedengar ibu-ibu geng gitu gimana sih Iya, ya kan omongannya dan terus cemprengnya kayak gimana gitu. Ya di situ ibu berkata-kata tawuran. Pas saya lihat ya saya di situ langsung wah tawuran nih. Iya. Langsung ya, Ikut ambil ini golok. enggak. Oh. Saya langsung cabut dong ya kan Iya. ke rumah. Ya udah. Di situ tawuran. Pas besoknya tuh habis sholat Idul Adha itu saya
tepat banget lagi pengen nyate itu tiba-tiba tawuran aja. Tawuran gitu. Di situ juga hal yang yang kita nggak pernah lupain tuh pos RW kita kebakar gitu. Kebakar. Itu posisinya pas Idul Adha itu pos RW kita kebakar. Berarti itu hebat banget gitu kejadian tawuran saat itu ya. Kalau emang teman-teman pada nggak percaya sama omongan kita, bisa cek di YouTube udah banyak Iya, juga udah banyak. tawuran ya Idul Adha. Bagian kita Iya. tolong di tent ya lah ya. Iya, benar. Tawuran Idul Adha itu namanya posisinya pas pos RW kebakar itu bagian kita. Udah gitu aja sih. Itu hal yang paling nggak bisa kita lupain tuh pos RW kita kebakar. Bener-bener gede banget tapi di situ. Berarti sampai pos RW kebakar, sapi-sapi bawa ke lapangan. Ada hampir kena petasan juga sapi. Sapi pun juga sampai menjadi korban tawuran, ya kan? Di situ dia aturan si istilah itu dia ngelihat gitu ke depan, gue pengen dipotong nih, gue masuk surga. Kenapa ya kok sebelum gue dipotong kok Ada petasan tawuran. duluan gitu. Bingung kali ya? Jadi gue agak berat sebelah paha gue kena petasan ya kan, gak ada ngobatin kan gitu sih. Berarti kacau juga ya pas kejadian kayak gitu ya. Kacau ya. Setelah gue dengar kayak gitu, dalam hati gue miris gitu loh. Kita lagi ngerayain hari raya, Iya. ya kan? Kenapa kita enggak apa itu namanya? Pas hari raya kita tuh seharusnya kan kita membaca takbir, ya kan? Berdiam diri di masjid. Kenapa hal yang terjadi itu yang membuat kacau di hari raya kita gitu kan? Tapi kembali lagi sih, itu kan juga kan sebenarnya nggak bisa didiemin kan? Kalau misalkan kampungan lo didiemin, ya bakal apa namanya? Diacak-acak dong, benar gak? Betul. Tapi kalau setiap tawuran itu ada jam-jam tertentu nggak sih? Rokok dulu nih kalau mau rokok nggak apa-apa. Kalau buat gue pribadi sih jam-jam tertentu itu nggak ada. Nggak ada. Tapi Berarti hanya misalkan seumpamanya ya, buat polsek dan porles yang sering jaga di daerah Pulau Gundul ya. Kecamatan Johar Baru. Kalau seumpamanya dia orang pada cabut mungkin bisa kejadian. Kejadian gitu. Ya makanya saya sampai dulu ya itu dulu banget gitu. Mike mas, maaf mas enggak. Dulu ibu-ibu tuh sampai gerah gitu dengan tawuran ini. Tawuran terjadi mulu gerah. Dan sampai-sampai tuh polisi yang datang 2 orang itu dijamu besar-besaran. Maksudnya dijamu besar-besaran itu dibeliin Untuk air, menjaga. dibeliin rokok, dibeliin makanan, itu sampai bener supaya tuh polisi nggak balik dari situ. Ya karena kenapa? Duluan itu setelah polisi cabut itu langsung pasti tawuran. Nggak mungkin nggak tawuran. Itu langsung pasti tawuran. Jadi Lo- ya kita nggak tahu gitu jam-jam tertentu tawuran apa gimana. Kalau bilang sih nggak ada jam-jam tertentu gitu. Mungkin kalau misalkan ada jam-jam tertentu ada persiapan ya. Mungkin Ya. Ini kan kalau misalkan tawuran kan di sini yang lo ceritain itu terjadi kapan aja bisa. Kalau misalkan sampai dijadwalin misalkan malam minggu nih. Ayolah, tawuran jam 2, pernah nggak gitu? Jam 2 malam nih tawuran malam minggu. kalau buat bagian kita sih nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ya kita kan nggak tahu, balik lagi sama bagian dianya gitu. Mungkin ya bisa kali kapan-kapan ngundang bagian dia ke sini ya. Iya, kan? boleh tuh. Bisa, palingnya kita pantekin. Iya. Bisa. Tapi Paling nggak bisa pulang. oh ya kan? gitu ya. Brody. Iya, bahaya juga nih teman-teman kita nih. bahaya juga ini kadang-kadang emang lebih. Soalnya, ya kan? Aduh, gue kalau buat masalah gini-ginian nih, Mas. Iya. Nih gue buat masa gini-ginian Borju. Ya kan? Gue hanya bela kawan-kawan gue aja lah, ya kan? Sekarang pemikiran lu gini nih Borju. Kalau kawan lau dia apa-apain, lau masa diem aja? Bener gak? Iya, benar. Ya kan? Nah, sebaliknya gue juga kayak gitu Borju. Mm-mm. Ya kan? Dia bisa kenapa kita nggak bisa ya? Itu Borju. Tapi kan kalau kayak gitu kita bisa disebut setia kawan. Nah, Tapi kan kita harus lihat dulu dasarnya apa. Kalau misalkan memang temen lu atau sahabat lu dalam posisi salah, ya lo harus bilangin kalau lo tuh salah gitu. Jangan temen lo salah lo bela. Itu ya salah, lo juga salah. Kok orang salah dibela? Orang salah tuh diperbaiki, dikasih tahu, dinasehati, ya kan? Tawuran, pernah nggak ngelihat korban-korban tawuran yang parah gitu? Misalkan di depan mata lu nih lagi tawuran nih, ada yang kebacok, ada yang ketembak petasan,
ada yang kesiram air keras. Pernah nggak lo ngelihat di depan mata lo kayak gitu? Kalau sampai tawuran sekarang sih ya saya nggak pernah gitu. Nggak pernah. Itu Tapi terjadi ini depan dalam mata, gitu. dalam kasus tawuran lo pernah nggak gitu? Bukan akhir-akhir ini, kan lo udah pernah ikut tawuran lah ya beberapa kali. Terus Ya kan? Lo pernah nggak ngelihat, "Wih anjing, dibacok," gitu, lo kaget gitu. Ngelihat teman lo kebacok, apa teman lo ngebacok orang gitu. Pernah nggak lo ngeliatin gitu? kalau sampai saat ini sih ya Nah, belum pernah. belum pernah. Tapi ya kalau ngedenger dari kuping kan sistemnya kan pasti habis sore itu kan pasti rame, ya kan, omongin masalah kena, apa dianya yang kena, Iya. ya kan pasti rame di kuping. Duluan pernah ada yang ikut kita ya kena. Maksudnya gabungan. Bocah Dibilang lain. gabungan sih enggak, tapi dia datang sendiri gitu. Oh, datang sendiri. Kalau tawuran itu dibilang ya kita ngechat orang buat sini dong, sini datang ke kampungan gue nih mau tawuran nih, itu sih kita nggak pernah. Nggak pernah. Ya? Tapi kalau udah tawuran itu kita nggak tahu itu anak mana aja yang datang. Berarti banyak orang pas tawuran itu ya. Entah itu dari kampungan lo sendiri, Betul. dari kampungan lain pun ikut di bagian lo gitu. Kalau Mas Yudo pernah nggak ngelihat kejadian-kejadian gitu? Ada orang ngebacok langsung di depan mata atau gimana? Kalau gue pribadi Borju, sorry nih kalau gue pribadi ya, gue pernah ngelihat teman gue Iya. kena AK Borju ya kan, Kenapa itu? air keras lah. Oh, air ya kan? keras, Kalau AK. bahasa sekarangnya AK ya sih mas. Di masa 2021 ya. Oh, iya. 2021 lah. Soalnya gue nggak tahu nih, sorry nih. Lo banyak main di Cikarang. Terus, Kena AK lah Borju ya. Di situ posisi gue di belakangnya dia Borju. Iya. Ya kan? Nah, gue pengen ngetosin yang musuhnya ini Borju ya kan. Gue pengen ngetosin, gue sambit batu, dia nggak mundur-mundur Borju. Ya kan? Tahu-tahu tangannya di belakang. Gue kaget ya kan di situ. Gue bilang, kok nih anak kayak sakti ya kan? Kenapa nih dia nggak mundur-mundur? Gue sambit ya kan. Gue pengen deketin, pengen gue tosin kan. Temen gue udah nyerobot Borju ya kan. Temen gue udah nyerobot nih. Pas udah nyerobot, langsung dia disiram air keras. Gue dekingin dong. Iya, temen gue itu. Langsung dia ngebuang BR kan. Jatuh dia di situ kan. Langsung dia ke belakang. Langsung gue juga disiram juga. Kena kaki gue emang. Kena? Kan? Kena Kena kaki gue. apa itu? Kena percikannya doang sih tapi kan. Percikannya doang. Pas gue lihat, ih, anjing celana gue lumayan juga kan. Untung gue pakai celana panjang Borju kan. Iya. Kalau pakai celana pendek gue nggak tahu deh kan. Pasti ada bekasnya kan. Tuh. Nah, Terus temen lu gimana tuh keadaannya pas kena AK itu? pas kena AK itu teman gue emang wah parah deh Borju. Sampai jaketnya dia sampai keluarin api, bener gak mas? Sampai ngeluarin api. Dia buang ya kan. Nah di situnya dia juga di sinilah lukanya kan, di sekitaran bagian sini. leher belakang. Nah untungnya dia nyerobot kagak ke mukanya Borju ya kan, disambit ke mukanya. Untung dia pas refleks balik badan. Di situ ya kan. Nah pas itu dia tuh gue langsung minta air lah ya kan buat nyiram dia ya kan biar nggak sakit lah ya kan Borju. Iya biar nggak panas ya kan. Di situ gue ke gang-gang nggak ada nih, sampai gue ketok rumah orang ya kan, ketok-ketok gue gini-giniin pakai BR gue kan. Di situ deh nggak ada apa udahlah, gue bilang ya udah deh. Tapi bisa diselamatin. Alhamdulillah Borju bisa diselamatin. Berarti sampai air keras pun buat jadi senjata tawuran. Itu di Bahaya juga ya. Kalau waktu itu sih bukan teman saya, tapi itu rumahnya deket saya. Deket ya istilahnya kita kenal tuh dari tetangga gitu. Dia juga sering nongkrong di perbatasan antara bagian gue dan bagian dia. Itu bukan sama lawan, sama temennya sih istilahnya. Dia juga sering nongkrong di jembatan. Itu waktu itu bermulainya tawuran mulanya dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Bagian anak sono sama bagian lo anak kecil dulu. Anak kecil, ya. Pitik-pitik lah ya. Iya, sepantaran rapatar lah. Agak tinggi lagi. Agak tinggi lagi ya. Sorry deh buat Raffi Ahmad. Nonton nih. Agak tinggi lagi. Perumpamaan doang. Di situ emang lagi suka-suka banget tawuran. Lagi zaman-zamannya bener lah. Itu masih anak kecil ya. Tawuran gitu. Kan di situ posisinya hujan. Otomatis jalan tuh hujan pasti sepi. Palingan yang lewat cuma mobil. Di situ anak kecil pantaran-pantaran rapatar yang tadi di bagian saya tuh emang bener rame anak kecilnya gitu. Nah,
lawannya juga sono juga anak kecil. Nah makin lama makin kesini kok yang nongol sepantaran saya gitu, yang istilahnya Anak remaja. maju. Nah iya anak-anak remaja lah gitu yang maju. Pas dari situ hujan tuh, itu tawuran jadi tuh, tawuran gede, itu gede-gedean juga tawuran, hujan-hujan lagi hujan-hujan. Itu jadi istilahnya kita kayak syuting film apa ya yang hujan-hujan itu tuh. Genji. Iya, mungkin bisa dibilang Genji sih. Genji. Itu posisinya kena di depan saya air keras. Yang saya bilang tadi temen tetangga saya. Itu di situ saya langsung refleks nyiram dia, langsung mandiin pakai sunlight deh. Itu di situ emang dia posisinya badannya dia juga agak dop-dop gitu. Hitam-hitam dop ya kan. Gila. Di situ ada barang sabun-sabun apa nih kayak misalkan sunlight, terus apa namanya? Sabun colek. Di situ saya langsung mukanya kan saya bilang, "Bagian mana yang panas?" Dia bilang muka. Saya di situ langsung refleks sunlight satu gumpulan di tangan saya itu langsung saya Olesin ke olesin mukanya. ke mukanya. Udah di situ saya bilas, masih perih gak? Alhamdulillah udah enggak kata dia. Pas saya lihat tuh mukanya langsung putih. Iya. Buset. Maksudnya putih itu gimana? Dari hitam dop yang tadi jadi kayak Lee Min Ho gitu, putih gitu. Artis-artis Korea, Iya, opa. kayak dari situ langsung mundur tuh ya kan. Dia juga posisinya alhamdulillah sih di situ lagi hujan ya kan. Jadi sebelum dia kesiram tuh di situ langsung kena air hujan. Air hujan. Lo pas tawuran sempat berpikir nggak sih, gue mau ikut tawuran, gue mau bela kampung, tapi di satu sisi lo pernah mikirin diri lo sendiri gitu? Ya kalau buat begitu sih balik lagi ke pribadian kita, Iya, Boju, pribadi ya kan? sendiri. Pribadi sendiri. Kita mau ikut. Sebenarnya sih kunci gini ya, kalau ikut tawuran itu dia udah siap menanggung resiko, benar gak Borju? Ya kan? Benar. Entah lo kena bacok, entah lo kena polisi, Iya, ya kan? Entah lo mati, itulah resikonya tawuran. betul. Balik lagi ke diri dia sendiri lah masing-masing ya kan. Kalau emang dia pengen ikut ya harus siap menerima semuanya Borju gitu. Ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman kita nih yang mungkin yang mulai beranjak dewasa ya kan? Pesan-pesan buat teman-teman tentang tawuran gitu. Dari Mas Rido ntar ke Mas Diki. Tapi gua pribadi nih ya. Iya. Gua kalau buat tawuran di sini di bagian gua pribadi berterima kasih sama Mas Diki nih, Borju. Kenapa itu kok bisa berterima kasih? Iya, soalnya dia udah kayak PMI Palang Merah Indonesia. Yang selalu sigap menolong. Nah, itulah. Soalnya gua pas pernah pesan kesannya aja langsung ya. Iya deh, apa ya. Pesan kesannya buat kalau misalkan remaja-remaja sekarang nih, bagi lo semua ya kan yang masih ikut-ikut tawuran ya kan, apa ikut-ikut yang kenakalan remaja lah ya kan, kayak gangster-gangsteran gitu. Ya kalau gue bisa sih gue nggak ngelarang lo semua mau ikut ya kan. Betul. Karena itu kan balik lagi ke diri lo masing-masing. Iya. Lo harus menerima segala apapun resikonya. Iya, apa yang ya lo kan? lakuin. Nah, itulah kuncinya. Kalau misalkan lo nggak mau itu, nggak mau kena bacok, nggak mau kena, udah lo nggak usah ikut tawuran kayak gitu ya kan. Iya, cari aman aja. Nah, cari aman aja. Ya, buat lebih baiknya lagi ke depannya kalau gue bisa, gue bilang jangan ikut-ikut tawuran lah. Nggak ada gunanya juga. Nggak ada ya kan? gunanya. Iya. Tapi kalau misalkan kampung lo diinin sih, ya nggak apa-apa lah ya kan. Serba salah juga ya kan. Ya udah nih. Coba dari Mas Diki ada pesan-pesan nggak buat anak-anak yang mulai meranjak dewasa gitu, Seperti remaja-remaja, saya gitu. iya. Ya kesan-kesannya sih pendek sih dari saya. Cia. Ya kalau lo pengen tawuran, lo kena, udah terima aja. Terima. Karena itu resiko tawuran. Iya, Itu aja benar. sih. Lo nggak mau tawuran kayak tadi, mendingan udah lo di rumah diem, tunggu polisi datang baru keluar. Maksudnya? Tunggu polisi datang baru keluar tuh lo sama ibu-ibu rompeng kan. Kalau ibu-ibu rompeng itu kan kalau habis tawuran tuh pasti ramai di tengah jalan. Anak sono duluan tuh gini. Itu di situ. Jadi saksi ya. Nah iya sih gitu. Ya tapi jangan juga. Kadang-kadang kalau misalkan begitu tuh polisi-polisi tuh ngelihat sepantaran kita ya kalau habis tawuran tuh langsung ditangkap. Jadi gitu buat teman-teman, udah nggak usah tawuran, ya kan? Betul. Nggak ada gunanya. Satu, lo kelihatan hebat tapi terlihat bodoh juga, ya kan? Betul mas. Betul. Lo terlihat jagoan, kalau lo jagoan ya satu-satu gitu loh, bener gak? Betul.
Jadi Fat, iya, one by one gitu Ya. kan. Gentleman di lapangan tonyok-tonyokan lu 1 lawan 1. Ya kan? Iya. Tapi balik lagi nih buat kalian-kalian nih, apapun yang lo lakuin, lo harus terima tanggungan diri lo sendiri. Resiko lo yang nanggung. Lo kena tawuran, kena bacok, lo yang ngerasain. Orang tua lo nangis-nangis, ya kan? Bener gak? Betul, Borju, betul. Lo ketangkep, lo belum ditahan di kantor polisi, orang tua lo nangis-nangis lagi. Jadi nggak ada faedahnya tawuran-tawuran gitu. Kalau emang lo laki, lo ajakin by one gitu loh. Di tengah lapangan 1 lawan 1, nggak usah rame-rame ya kan. Betul. Mungkin gitu aja untuk episode kali ini bersama Mas Rido dan Mas Diki. See you next episode.